Kelas 9 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 177 lagi, yaitu sesi kelima, yaitu reading ya. Nah, membaca. Bagian A, bacalah cerita mobil pelintas waktu bagian ketiga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini ceritanya ya. Dikarenakan Monita menyebabkan sebuah keributan, dia dibawa ke kantor keamanan. Petugas keamanan meminta Monita untuk duduk di sebuah kursi. Dia kemudian menanyakan beberapa pertanyaan ke Monita. Nah, petugas keamanan menanyakan Monita di mana dia tinggal. Saya tinggal di Banjarmasin. Rumah saya tidak jauh dari SMP Merdeka, jawab si Monita. Tidak ada SMP Merdeka di sini, jawab si petugas. Karena SMP Merdeka didirikan di tahun 2014. Itu tidak mungkin. Sekarang tahun 1992, kata si petugas. Tetapi si petugas keamanan itu tersenyum. Mungkin dia berpikir Monita sudah gila. Setelah itu, dia menanyakan ke Monita apakah dia ingin minum atau tidak. Monita menggelengkan kepalanya. Dia berkata bahwa dia hanya ingin bertemu dengan profesor. Petugas keamanan kemudian menanyakan ke Monita di mana orang tuanya tinggal. Monita mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana orang tuanya tinggal di tahun 1992. Petugas keamanan kemudian menanyakan ke Monita kenapa dia ingin bertemu dengan si profesor. Saya ingin tahu bagaimana kembali ke tahun 2022. Nah, si petugas keamanan tersenyum kembali. Dia kemudian menanyakan ke Monita bagaimana dia bisa tiba di tahun 1992 ini. Sebelum Monita menjawab, memulai untuk menceritakan kepada petugas keamanan tentang mobil pelintas waktu, dia melihat Profesor Mahmud di luar kantor keamanan. Profesor Mahmud, teriak si Monita. Dia lari keluar dari kantor keamanan itu dan berdiri di depan Profesor Mahmud. Apakah kamu Profesor Mahmud? Tanya si Monita. Nah, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti cerita dari mobil pelintas waktu bagian ketiga. Nah, pertanyaannya ini, ya, kenapa petugas keamanan membawa Monita masuk ke dalam kantor keamanan? Nah, dijawabnya adalah karena Monita menyebabkan sebuah kerusuhan. Ya. Kemudian nomor 2, kapan SMP Merdeka didirikan? Nah, didirikannya di tahun, nah ini dia, tahun 2014. Kemudian untuk nomor 3, apa yang ditawarkan oleh si petugas keamanan kepada Monita? Jawabnya adalah some water, ya, minuman untuk diminum. Nah, kemudian nomor 4, apakah Monita tahu di mana orang tuanya tinggal di tahun 1992? Nomor 3, tidak, dia tidak mengetahuinya. Dan nomor 5, bagaimana perasaanmu jika kamu melakukan perjalanan ke masa lalu dan tidak tahu bagaimana kembali ke masa depan? Nah, tentu saja ada yang merasa sad, sedih ya. I will feel sad, saya akan merasa sedih. Mungkin bisa juga kamu akan merasa worry, ya, cemas, dan barangkali juga ada yang merasa bahagia. Nah, itu untuk worksheet 315. Nah, ini nomor 5 ini tergantung bagaimana, apakah kamu suka bertualang atau tidak ya. Kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya. Rubahlah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung dari cerita tersebut. Untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini dia kalimat langsungnya, kalimat tidak langsung. Petugas keamanan menanyakan ke Monita di mana dia tinggal.
Nah, untuk kita rubah menjadi kalimat langsung. Petugas keamanan bertanya, di mana kamu tinggal? Ya, ini dia nomor satunya ya. Nah, itu. Kemudian untuk nomor 2, nah ini nomor 2-nya, kita lihat. Kalimat tidak langsungnya, setelah itu dia menanyakan ke wanita apakah dia ingin air atau tidak. Nah, dia ingin minum atau tidak ya, cocoknya seperti itu. Nah, kalimat indirect speech-nya atau kalimat direct speech-nya, kalimat langsungnya adalah petugas keamanan bertanya, mau minum? Nah, itu dia ya, jawab pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini dia. Kalimat tidak langsungnya, petugas keamanan kemudian menanyakan ke wanita di mana orang tuanya tinggal. Nah, untuk kalimat langsungnya, petugas keamanan bertanya, di mana orang tua kamu tinggal? Kemudian nomor 4, nah nomor 4 yang ini dia, kalimat tidak langsungnya, petugas keamanan bertanya kenapa dia ingin bertemu dengan profesor. Kalimat langsungnya, petugas keamanan bertanya, kenapa kamu ingin bertemu dengan profesor? Ya, kemudian kita lanjut ke nomor 5. Untuk worksheet 316, nah ini indirect speech-nya, kalimat tidak langsung. Dia kemudian bertanya ke wanita bagaimana dia bisa tiba di tahun 1992. Nah, kalimat langsungnya, petugas bertanya, bagaimana kamu bisa ke tahun 1992? Nah, itu dah untuk worksheet 316 dan worksheet 315 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.